Halo, selamat pagi anak-anak. Kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini masih dalam tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Yuk perhatikan layar kalian. Nah, dalam pembelajaran 3 dan 4, tema 5 subtema 2, hari ini kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia KD 3.6, yaitu ungkapan permintaan tolong. Bagaimana cara menulis sebuah ungkapan permintaan tolong? Nah, anak-anak masih ingat tidak bagaimana kamu mengungkapkan permintaan tolong kepada orang lain ketika kamu membutuhkan pertolongan? Ungkapan permintaan tolong dapat diucapkan saat kamu membutuhkan sebuah pertolongan dari orang lain. Dan ungkapan ini biasanya diawali dengan kata tolong. Nah, di sini Miss Eva sudah tandain ya, dengan kata tolong. Dan ungkapan ini juga harus diungkapkan dengan sopan dan juga lembut. Sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana kita bisa membuat sebuah ungkapan. Kamu bisa lihat contoh-contoh ungkapan permintaan tolong pada percakapan yang ada di buku bupenamu. Hari ini Miss Eva akan memberikan kalian tugas untuk membuat sebuah percakapan yang berisi ungkapan permintaan tolong antara kamu dan salah satu anggota keluargamu. Bisa kakak, bisa adik, bisa mama, ataupun juga papa. Bebas ya dengan siapa saja. Nah, permintaan tolongnya tentang apa, Miss? Tentang apa saja? Jika kamu ingin membutuhkan bantuan oleh kakakmu untuk diajari belajar, bagaimana kira-kira ungkapan permintaan tolong yang bisa kamu ucapkan? Nah, tuliskan ungkapan tersebut dalam bentuk percakapan. Kemudian percakapannya kamu tulis di dalam kertas HVS atau kertas Concord atau juga kertas karton. Nah, jika tidak ada boleh kamu tuliskan juga di buku tulis tematikmu. Kemudian sertakan foto kegiatan menolong yang sesuai dengan percakapan tersebut. Contohnya, kalau dalam percakapan tersebut kamu meminta kakakmu untuk menolongmu belajar, berarti kamu siapkan sebuah gambar ataupun foto, boleh dari mana saja, boleh dari buku, boleh dari majalah, boleh dari koran, ataupun dari internet, yang sesuai dengan percakapan tersebut. Berarti gambarnya adalah gambar seorang kakak yang sedang mengajari adiknya. Atau fotomu sendiri juga boleh. Kalau aku mau gambar sendiri boleh nggak, Miss? Boleh banget, silahkan. Itu tergantung kepada kreativitas kamu sendiri ya. Kemudian foto tersebut kamu tempelkan di bawah percakapan tersebut. Tidak usah besar-besar, disesuaikan saja dengan isi percakapanmu ya. Kemudian tugasnya akan dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, bisa tunggu di Google Classroom ya. Selanjutnya kita akan masuk pelajaran matematika KD 3.6. Pengukuran panjang menggunakan alat baku. Nah, alat baku, alat ukur baku kemarin sudah kita pelajari ya. Ada beberapa contoh alat ukur baku. Salah satunya adalah penggaris dan juga meteran. Nah, biasanya penggaris tidak terlalu panjang ya. Satuan ukurannya hanya paling sampai 30 cm aja. Mungkin ada yang sampai 50 cm. Nah, sedangkan meteran biasanya sampai 100 cm. Jadi ukurannya lebih panjang daripada penggaris ya. Jadi meteran biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya panjang, lebih panjang. Oke. Next, pengukuran dengan alat ukur baku akan menghasilkan hasil yang sama walaupun diukur oleh orang yang berbeda. Contohnya kalau Miss Eva minta kalian untuk mengukur buku pena kalian ini, maka hasilnya akan sama. Meskipun Miss Eva mengukurnya dari sini dan kamu mengukurnya dari rumahmu masing-masing. Kenapa? Karena ukuran buku tersebut sama. Oke. Kemudian hasil pengukuran dengan alat ukur baku dapat kamu tulis dalam satuan meter dan juga sentimeter yang disingkat M dan juga cm. Pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku. Tadi ya, memperhatikan penulisan panjang benda ketika kamu menggunakan alat ukur dengan satuan meter dan juga satuan sentimeter. Seperti yang Miss Eva sebutkan tadi. Kalau kamu mengukur dengan menggunakan penggaris, maka satuannya adalah sentimeter. Dan ketika kamu mengukur menggunakan meteran kain atau meteran tanah, maka biasanya satuannya menggunakan meter. Penulisan ukuran suatu benda juga bisa dilakukan seperti pada gambar berikut ini.
Contohnya, Miss Eva memiliki benda dengan panjang 150 cm. Jika Miss Eva mengukur dengan menggunakan alat meteran kain, maka Miss Eva dapat menuliskan panjang benda tersebut seperti ini. 1 meter lebih 50 cm. Oke, di mana 1 meter artinya 100 cm dan 50 cm artinya juga 50 cm. Jadi jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 150 cm. Yang kedua, kalau Miss Eva punya sebuah benda yang panjangnya 180 cm. Nah, 180 cm ini bisa Miss Eva tuliskan dengan cara seperti ini. 1 meter lebih 80 cm. Kalau kita rubah ke dalam satuan cm, maka 1 meter ini sama artinya dengan 100 cm. Ya. 100 cm. Dan jika kita jumlahkan 100 cm ditambah 80 cm, maka hasilnya adalah 180 cm. Oke, jadi jangan bingung ya. Ini cuma dibolak-balik aja. 180 cm itu sama dengan 1 meter lebih 80 cm atau 1 meter lebih 80 cm itu sama artinya dengan 180 cm. Nah, seperti ini kira-kira kalau kita mau rubah dan dibolak-balik. Jadi kalian tidak usah bingung ketika kalian ketemu soal seperti ini. Oke, next kita lanjut kembali. 230 cm bagaimana Miss menuliskannya? Sama seperti tadi. Kalau 100 cm sama dengan 1 meter berarti 230 meter. Ingat, duanya ini berarti 2 meter ya. Oke, 2 meter lebih 30 cm. Gampang ya. Tinggal dipisah aja ya. 2-nya langsung ganti ke meter, 30-nya masih dalam satuan centimeter. Ya, jadi kalau kita balik pun atau kita rubah kembali ke dalam bentuk centimeter semuanya, maka hasilnya adalah 230 cm. Oke. Ya, itu dia cara lebih mudahnya tadi Miss Eva bilang. Next, 210 Miss. Oke, tinggal kita rubah. 2-nya rubah menjadi meter. Berarti 2 meter. Lebihnya berapa? Lebihnya 10 cm. Maka panjang benda dari 200 cm dapat kita tuliskan menjadi 2 meter lebih 10 cm. Oke, sama ya seperti yang di atasnya tadi. Next, kita lanjut kembali. Nah, seperti ini dia. Miss Eva di sini punya meteran. Meteran yang Miss Eva gunakan untuk mengukur sebuah sapu. Berapa kira-kira panjang sapu ini? Masih ingat cara mengukur benda menggunakan penggaris ataupun menggunakan alat ukur baku lainnya? Ya, pasti ya. Gunakan bagian paling ujungnya. Nah, nolnya ini harus berada tepat di ujung benda. Oke, kemudian lihat sisi satunya lagi. Sisi benda satunya lagi itu dia berapa sentimeter? Oke, dia ada di 160 nih. Berarti panjang benda tersebut adalah 160 cm. Oke, atau bisa kita tuliskan menjadi 1 meter lebih 60 cm ya. Gambar selanjutnya. Nah, Miss Eva punya dahan di sini. Berapa ya kira-kira ukuran atau panjang dari dahan tersebut? Miss Eva masih menggunakan meteran di sini, meteran kain ya. Nah, bisa Miss gunakan seperti tadi. Miss akan mengukur dari sisi paling ujung terlebih dahulu, mulai dari 0. Kemudian lihat sisi paling ujungnya, yang satu lagi. Sisi ujung yang terakhir ada di titik 210 cm. Oke, satuan meternya ada di sini, 2 meter ada di sini. Berarti dia udah lebih dari 2 meter ya. Lalu bagaimana cara menuliskannya, Miss? Cara menuliskannya sama seperti tadi. Kalian tinggal menuliskan hasil pengukuran tersebut menjadi seperti ini. Panjang bambu atau dahan adalah 210 cm atau bisa kalian tuliskan menjadi 2 meter lebih 10 cm. Gampang ya.
Nanti kalian boleh coba untuk benda-benda yang panjang yang ada di rumah kalian. Kita perhatikan ini sekarang. Pengukuran dengan alat ukur baku itu kan selalu sama ya. Jika kita ingin mengukur menggunakan meteran seperti pada gambar ini, nah jika kamu menggunakan meteran, maka panjang itu adalah 120 cm. Lalu bagaimana jika saya menggunakan penggaris? Maka kamu bisa menjumlahkan sebanyak panjang penggarismu. Contohnya di sini Miss Eva punya penggaris dengan panjang 30 cm. Berarti kalau Miss Eva tambah-tambahkan, maka panjang dahan tersebut sama dengan 4 kali penggaris Miss Eva. Kenapa 4 kali penggaris? Karena penggaris Miss Eva panjangnya hanya 30 cm. Jadi kalau 4 kali penggaris Miss Eva, maka hasilnya sama dengan 120 cm. Oke, sedangkan pengukuran dengan menggunakan meteran, tadi seperti yang ada pada gambar ya, lebih mudah menggunakan meteran ya, karena panjangnya langsung bisa kalian lihat. Maka kalian bisa lihat dan menuliskan panjang dahan tersebut sepanjang 1 meter lebih 20 cm. Oke, jadi kalian bisa menuliskan panjang dahan tersebut langsung dalam satuan meter dan sentimeter, yaitu 1 meter lebih 20 cm. Jadi ingat, penulisan 120 cm bisa kalian tuliskan dengan 1 meter lebih 20 cm. Muatan bahasa Indonesia. Oke, tadi kita sudah belajar tentang matematika. Sekarang kita masuk kepada muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia kali ini kita ambil dari KD 3.5, yaitu tentang membuat membaca puisi. Nah, saat membaca puisi, kamu harus memahami makna dari setiap kata yang ada dalam puisi yang kamu baca tersebut. Kamu juga perlu memperhatikan artikulasi, intonasi, dan juga ekspresi. Coba apa saja yang perlu diperhatikan tadi ketika kita membaca puisi? Yang pertama apa? Ya, yang pertama itu ada artikulasi, yang kedua ada intonasi, dan yang ketiga adalah ekspresi. Ini adalah hal-hal yang perlu kamu perhatikan ketika kamu membaca puisi. Nah, contohnya di sini Miss Eva punya puisi yang berjudul Pelangi. Ayo coba perhatikan puisi berikut ini dan coba kamu baca puisi berikut ini dengan menggunakan artikulasi, intonasi, dan juga ekspresi yang tepat. Misalnya ya, kalau puisi ini berjudul Pelangi, berarti ekspresimu seharusnya senang atau sedih? Harusnya senang ya. Nah, berarti kamu harus membaca puisi ini dengan ekspresi senang. Nah, artikulasi itu adalah cara kamu membaca. Jadi ketika kamu membaca, maka temanmu harus bisa mendengar bacaan puisi tersebut dengan jelas. Sekarang Miss Eva akan contohkan cara membaca puisi dengan artikulasi yang jelas, intonasi atau nada baca, dan ekspresi yang tepat. Nah, di sini ada puisi berjudul Pelangi. Kalau puisinya berjudul Pelangi, kira-kira puisinya ini ekspresinya harus dibaca dengan sedih atau dengan senang? Pastinya dengan senang ya, karena kita semuanya suka melihat pelangi. Nah, mari kita baca puisi ini bersama-sama. Pelangi, karya Syufrida. Warna-warni melengkung di angkasa, tampak indah buat mata terpana. Ada 7 warnanya, ada merah, kuning, jingga, hijau, biru, nila, ungu pun ada. Kemunculannya tak terduga. Tapi biasanya ia hadir setelah hujan reda. Nah, kira-kira pembacaan puisinya seperti itu. Kalau kalian membaca puisi seperti itu, maka teman-teman kalian yang mendengar akan bisa memahami artikulasi atau kata-kata yang kalian baca karena kalian membaca dengan kata-kata yang jelas. Kemudian intonasi yang kalian baca ketika kalian membaca karena kalian menggunakan naik turun nada ketika membaca puisi, ada keras lembutnya nada ketika kalian membaca puisi, dan juga ekspresi. Kalau puisinya senang maka ekspresi kalau puisinya
tentang hal yang menyenangkan, maka ekspresimu juga harus menyenangkan. Kalau puisinya tentang hal yang menyedihkan, maka ekspresimu juga harus disesuaikan. Oke? Coba kalian berlatih bagaimana cara kalian bisa membaca puisi pelangi dengan artikulasi, intonasi, dan juga ekspresi yang tepat ya. Oke, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Miss Eva harap kalian bisa mengerti pelajaran hari ini. Jika ada yang kalian tidak mengerti, kalian boleh tanyakan langsung kepada Miss Eva di Google Classroom ataupun chat Miss Eva langsung. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. God bless you all.